Video tutorial kita kali ini akan membahas masalah tabulasi di Microsoft Word ya teman-teman. Tabulasi itu biasa terletak di sejajar dengan ruler ini, sehingga kita perlu memunculkan rulernya apabila ruler ini tidak tampil di dokumen teman-teman. Cara munculkannya cukup gampang, bisa dipilih view. Kemudian ini harus tercentang, jangan seperti ini rulernya akan hilang, maka teman-teman centang, muncul seperti ini. Selanjutnya di sini ada namanya di sudut kiri teman-teman, ada itu namanya left tab. Ini dia, kelihatan ya, ada bacaannya. Kemudian apabila teman-teman klik sekali, dia akan berubah menjadi center tab. Klik lagi, dia akan berubah menjadi right tab. Klik lagi, dia akan berubah menjadi decimal tab. Dia agak mirip ya dengan center tab untuk decimal, cuman ada titiknya petak kecil di sini. Oke ya. Kita klik lagi, dia akan berubah menjadi bar tab. Klik lagi, dia akan berubah menjadi first line indent. Klik lagi, dia akan berubah menjadi hanging indent. Klik lagi, dia akan kembali ke seperti semula, yaitu left tab. Kita akan membahas hanya 4, yaitu left tab, center tab, kemudian right tab, kemudian decimal tab. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu left tab. Misalnya kalau saya tekan tab di sini, maka kursornya akan pindah seperti ini. Ini namanya dia tabulasi. Sekali lagi terus. Nah, seperti ini ya, pindah. Jadi kalau saya ingin menentukan tabulasinya, saya kasih contoh ya, saya pakai dulu yang pertama, yaitu left tab. Saya buat seperti ini. Pertama saya letak di 3 ya. Di sini saya klik sekali 3 cm ini. Nah, ini dia. Kemudian ke 8 klik sekali. Kemudian ke 13 klik sekali. Maka ketika saya tekan tab, maka kursornya harus berpindah ke 3 ini. Kita tes ya. Tab. Kelihatan ya teman? Pindah. Tab lagi, pindah. Tab lagi, pindah. Nah, sesuai dengan yang kita buat di ruler ini. Untuk menghilangkan tabnya, tabulasinya, teman-teman bisa tarik ke bawah, ini drag ke bawah atau drag ke atas. Saya contohkan ini drag ke bawah, hilang dia ya. Ini atau saya contohkan drag ke atas, juga hilang. Yang ini juga drag ke bawah. Oke, kemana saja terserah teman-teman, mau ke atas, mau ke bawah. Yang pasti nanti tabulasi yang kita buat itu akan hilang. Kita akan mengulangi dari awal tabulasinya. Oke, saya contohkan ya untuk left tab. Saya letak tadi 3, klik sekali, kemudian 8, kemudian 13. Oke. Kemudian misalnya saya tekan tab. Saya ketik seperti ini. Salah-salah aja ya. Kemudian tab lagi. Tab lagi. Kemudian enter, tab lagi, tab lagi, tab lagi, enter, tab lagi, ya seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan left tab teman-teman, maka dia akan rata kirinya. Nah, ini dia. Yang ini juga rata kirinya. Itu kalau kita menggunakan left tab. Nah, sekarang yang kedua ya, saya enter, saya kasih jarak. Ini saya hapus, saya tarik ke bawah seperti ini, tekan, tahan, tarik ke bawah. Saya ganti menjadi, nah ini center tab ya. Kita pakai yang center tab. Oke, kita coba. Di sini kita kasih misalnya 2, klik 2, 6, 10, kemudian udah itu aja dulu ya. Oh, satu lagi lah, 14.
Udah, jadi udah berpindah deh ya. Udah, kemudian kita ketikkan misalnya seperti ini. Tap lagi, enter, tap, enter. Oke. Nah, di sini kalau kita menggunakan center tab, dia maka akan rata tengah seperti ini dia. Ya, bentuknya seperti ini nanti. Rata tengah kalau kita menggunakan center tab. Oke, saya lanjut, saya enter. Misalnya saya hilangkan ya. Oke, saya hilangkan. Saya klik dulu di sini. Nah, oke. Di nomor 3 nih ya, 1 2 3 di sini saya klik. Kemudian saya ganti menjadi ini right tab. Saya buat misalnya 3, kemudian 8, kemudian 13. Sini tadi ya, saya tekan tab. Oke, langsung ya. Udah. Baru saya ketikkan. Misalnya saya buat ini ya. Enter. Oh, jangan di enter dulu, tap dulu sekali. Oke, enter. Tap lagi. Tap lagi ya. Tap lagi. Enter. Nah, lihat teman-teman. Kalau kita menggunakan right center, maka dia akan rata ke kanan seperti ini. Itu kalau kita menggunakan right center. Nah, jadi nampak perbedaannya ya. Yang ini left tab, yang ini center tab, ini right tab. Selanjutnya kita lanjut ke berikutnya, kita hilangkan terlebih dahulu. Lanjut ya. Materi berikutnya yaitu ini masuk ke desimal. Saya bilang tadi hanya saya bahas 4, yaitu left tab, center tab, right tab, yang terakhir yaitu decimal tab. Ini dia. Dan saya buat misalnya 4, 9, dan 14. Kemudian saya tab, dia angka desimal, maka kita buat angka ya. Maka kita buat angka. Misalnya seperti ini. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat, maka komanya itu sejajar ya teman-teman. Komanya sejajar sesuai dengan decimal tab yang kita buat. Nah, ini juga seandainya ini pun 3 angka di belakang koma, maka komanya tetap sejajar. Itulah penggunaan decimal tab. Nah, sekarang kita aplikasikan di dalam kasus pengetikan. Kita pindah lembar dokumen halaman kedua ya. Misalnya saya buat untuk lab tab dulu ya. Misalnya nama, kemudian kelas, alamat, tempat, tanggal lahir misalnya. Jadi kalau kita mau membuat lab tabnya ini di blok semua dulu. Ini kita hapuslah terlebih dahulu ya. Kita hapus, kita tarik ya. Oke. Kemudian setelah kita blok, maka ini kita rubah menjadi, nah ini dia, lab tab ya. Yang lab, jangan right. Ini nah ini dia, lab tab. Kemudian kita buat di sini misalnya 4 ya. Nah ini dia. Kemudian ini nanti untuk titik 2 ya. 4 ini untuk titik 2. Kemudian kasih jarak
sedikit, yaitu dia 5. Nah, ini untuk memulai tabnya. Memulai tabnya sepanjang mana, kita buat panjangnya sepanjang 10. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di sini kalau kita tap kemari dia, kemudian tap lagi kemari, baru kita tap, akan muncul titik-titik. Nah, jadi kita lihat. Sekarang coba kita ingin memunculkan, kita tekan tab, nanti muncul titik-titik di antara 5 dan 10 ini. Maka yang kita double klik itu yang di 10. Yang di 10 kita double klik. Oke, maka diklik yang 10 cm yang ini, kemudian kasih yang ini, klik, kemudian kita okekan. Nah, kita coba ya di sini ya. Kita letakkan di sini kursornya, tekan tab, pas ya di angka 4 ya, titik 2 misalnya, tekan tab, pas di angka 5. Baru tekan tab lagi, misalnya namanya Lukman ya, kita buat ya, tekan tab lagi, maka muncul titik-titik seperti ini. Nah, itu hanya contoh ya. Nah, ini nggak usah lah kita buat namanya. Nah ya, nggak usah kita buat. Sampai sini tadi ya, tekan tab. Nah, ini dia. Untuk kelas juga gitu, enter. Sorry, bukan di enter, diklik di sininya, di sudutnya, tab. Nah, gitu ya. Tekan tab, pindah dia, tekan tab lagi, maka titik-titik. Kemudian tab, titik 2, tab lagi, tab lagi. Kemudian tab, titik 2, tab lagi, tab lagi. Nah, itulah penerapan left tab. Selanjutnya kita masuk berikutnya, kita akan terapkan yang namanya right tab ya, right tab dan center tab. Itu kita akan coba terapkan. Tetapi kalau untuk right tab, saya rasa udah paham ya, rata kanan dia. Yang center dulu lah, kita coba yang center. Ini saya rubah menjadi center ya. Nah, ini dia. Ini saya hapus, saya buat baru, misalnya 2, kemudian 6, kemudian 11. Kita tulis misalnya tab ya, ketua, baru sekretaris, baru bendahara. Kita enter ya, kita enter lagi, tab lagi, misalnya ketuanya M. Lukman Dalimunte gitu ya, tab lagi, sekretarisnya Guntur Maha Putra, tab lagi, bendahara Herianto. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau buat seperti ini ya, center, inilah kita gunakan center tab. Nah, inilah penerapannya gitu loh. Cukup gampang kan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut penerapan di decimal tab. Contohnya ini saya hapus dulu ya. Contohnya pengeluaran, kita buat dulu ya di sini. Berapa ya? Kita ganti. Nah, ini dia. Apa namanya ini? Decimal tab. Misalnya kita buat di sini. Oh, di sini yang pertama kita gabung aja lah dulu ya. Kita gabung pakai yang pertama, pakai left tab. Nah, ini left tab, misalnya di nomor 2 ini. Nah ya, kemudian dia pakai left tab, kemudian
kita pakai. Nah, ini dia decimal tab di sini nomor 11 ini. Nah, jadi kita tab ya. Oh, bukan di situ ya. Nah, sini tab ya. Kita buat misalnya pengeluaran, tab. Nah, di sini jumlah uang. Oh, di sini dia. Enter. Kemudian pengeluaran misalnya membeli semen. Ya. Tab. Baru sini berapa duitnya? Misalnya harganya 56. Terus koma 100. Enter. Misalnya beli paku 55.000 25 perak. Nah, seperti itu ya. Lihat di sini komanya itu rata, teman-teman. Komanya rata. Itulah penggunaan decimal tab. Nah, pengeluarannya juga rata sebelah kirinya. Itulah penggunaan left tab. Jadi penggunaannya bisa kita terapkan nanti ketika kita mengetik, teman-teman. Jadi hanya ada 4 tadi, yaitu pertama left tab, kemudian pakai center tab, right tab, kemudian decimal tab. Nah, itu sajalah saya rasa video tutorial saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dukung terus channel kami, cara cepat dengan cara subscribe, like, kemudian berikan komentarnya apabila ada yang perlu teman-teman tanyakan, kemudian share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih.